Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok perpajakan barang mewah, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video tutorial perpajakan dengan tema penerapan PPNBM terhadap konsumsi barang mewah di Indonesia. Video ini merupakan bagian dari tugas PBL atau Project Based Learning mata kuliah perpajakan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan data pajak, perhitungan PPN dan PPNBM, hingga simulasi pengisian SPT menggunakan Microsoft Word sebagai media pembelajaran. Kami berharap video ini bisa membantu memahami bagaimana penerapan pajak barang mewah dilakukan di Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama itu ada Muhammad Hamdi Faza dengan NIM 64241575. Ada Zaki Alfaiz dengan NIM 64241460. Dev Christopher Palenteng NIM 64242339. Dan saya sendiri, Silakan Nesyadi dengan NIM 642405. Dan yang terakhir, Muhammad Fikri Ali Farizi dengan NIM 64241773. Baik, sebelum masuk ke perhitungan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data pajak yang digunakan. Pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat umum, melainkan oleh kalangan tertentu yang memiliki daya beli tinggi. Penerapan PPNBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP tahun 2021. Tarif PPNBM bervariasi antara 10% hingga 200%, tergantung dari jenis barangnya. Contohnya yang pertama, kendaraan bermotor seperti mobil mewah dikenakan tarif sekitar 20%, sementara barang lain seperti perhiasan atau tas mewah bisa mencapai 35%. Selain PPNBM, barang-barang mewah juga dikenakan PPN sebesar 12% mulai tahun 2025. Tujuan dari penerapan pajak ini adalah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, mendorong pemerataan ekonomi, serta menambah pendapatan negara. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Baik, terima kasih Jaki. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan pajak sebagai contoh kasus. Kami menggunakan transaksi penjualan 1 unit mobil mewah oleh PT Mewah Abadi dengan harga jual sebesar 500 juta rupiah. Barang ini dikenakan PPN sebesar 12% dan PPNBM sebesar 20%. Perhitungannya adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 12% dikali 500 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. PPNBM sama dengan 20% dikali 500 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Sehingga total pajak terutang sebesar 160 juta rupiah. Dengan demikian total harga yang harus dibayar oleh konsumen adalah 500 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah sama dengan 660 juta rupiah. Dari perhitungan ini dapat kita lihat bahwa penerapan PPNBM membuat harga jual barang mewah menjadi lebih tinggi sesuai dengan tujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang bersifat mewah. Cukup segitu, selebihnya dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan simulasi pengisian formulir SPT masa PPN dan PPNBM. Formulir ini digunakan oleh pengusaha kena pajak atau PKP untuk melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah setiap masa pajak. Pertama, pada bagian identitas wajib pajak, kami isi data perusahaan. Nama wajib pajak kami tulis PT Mewah Abadi. Kenapa PT Mewah Abadi? Karena kami mengambil kasus dari situ, contohnya. Nah, di bagian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, saya akan mengisi dengan 12 titik nomor NPWP-nya 345 titik 678 titik 9 012 titik 000. Contoh ya guys, contoh ya teman-teman. Nah, untuk alamatnya saya akan ngambil di Jalan Merdeka nomor 45 nomor 45 Jakarta Selatan, gitu ya teman-teman, di Jakarta Selatan. Ini Jalan Merdeka ya teman-teman. Nah, untuk masa pajaknya yang akan dilaporkan adalah pada bulan Januari 2025. Nah, kolom pembetulan ini diisi dengan angka 0 karena ini merupakan laporan pertama. Dan untuk jenis pajak yang kami laporkan adalah PPN dan PPNBM. Selanjutnya, kita masuk ke penyerahan barang kena pajak atau jasa pajak kena pajak. Di sini kita isi rincian transaksi penjualan yang terjadi dalam masa pajak tersebut. Kami tulis uraian rincian transaksi penjualan mobil mewah. Selanjutnya kita masuk ke penyerahan barang kena pajak. Di sini saya isi rincian transaksi penjualan yang terjadi dalam masa pajak tersebut. Saya tulis uraian transaksi penjualan mobil mewah dengan dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar Rp 500 juta. Dan untuk tarif PPN-nya yang karena sekarang dari 1 Januari 2025 adalah 12%. Jadi sehingga PPN yang terutang adalah 60 juta rupiah. Setelah semua transaksi dicatat, kita tulis jumlah PPN terutang pada bagian bawah tabel sebesar 60 juta rupiah. Nah, lanjut. Kemudian pada bagian perhitungan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah,
Jenis barang mewah yang saya laporkan adalah mobil mewah dengan nilai dasar pengenaan pajak yang sama, yaitu 500 juta. 500 juta. Tarif PPNBM di sini dikenakan untuk mobil kategori ini adalah 20%. 20%. Sehingga PPNBM terutangnya adalah sebesar Rp 100 juta rupiah. Kami tulis angka tersebut pada kolom paling kanan dan di bagian bawah tabel kita jumlahkan total PPNBM terutang menjadi 100 juta rupiah. Maaf, 100 juta rupiah. Nah, lanjut ya. Berikutnya adalah rekapitulasi pajak keluaran dan masukan. Pada kolom ini kami tulis PPN keluaran. Saya tulis PPN keluaran sebesar 60 juta. 60 juta rupiah. Dan PPN BM terutang sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Dan karena tidak ada pajak masukan, kolom tersebut saya isi dengan angka 0. Maka total pajak yang harus disetor yaitu gabungan PPNBM dan PPN dan PPNBM adalah 160 juta rupiah. 160 juta rupiah. Nah, lanjut. Kemudian pada informasi bukti pembayaran pajak dan penyetoran. Nah, untuk di PPN nomor bukti store kami adalah 00000123 garis miring PPN garis miring 2025. Maaf, 2025. Dengan tanggal store 02 Februari 2025 atau 02/02/2025. Dan jumlahnya sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk PPNBM nomor bukti setor adalah 000124 garis miring PPNBM garis miring 2025. Nah, tanggal store-nya sama 02 Februari 2025 dengan jumlah sebesar 100 juta rupiah. Nah, terakhir kita isi pernyataan wajib pajak. Pada bagian ini kita menuliskan pernyataan bahwa seluruh data yang dilaporkan dalam SPT masa ini adalah benar dan lengkap sesuai kondisi sebenarnya. Saya isi tempat dan tanggal di Jakarta 2 Februari 2025. Lalu tulis nama penandatangan, misalnya Direktur Utama PT Mewah Abadi di sini ya. Terus tanda tangan di bagian sini dan tambahkan tanda tangan serta cap dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, formulir SPT masa PPN dan PPNBM telah terisi lengkap. Formulir ini kemudian dapat dikirimkan ke DJP melalui sistem e-faktur, DJP online, atau Cortex DJP. Namun, dalam simulasi kali ini, saya
menggunakan format Word sebagai media pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Demikian penjelasan pengisian formulir SPT masa PPN dan PPNBM. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Muhammad Hamdi. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPNBM memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang mewah agar tidak berlebihan di kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang kedua, sebagai sumber penerimaan negara yang mendukung pembangunan nasional. Meskipun demikian, pemerintah perlu menyesuaikan tarif PPNBM secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi dan tidak memberatkan industri dalam negeri. Kami juga menyarankan agar sistem pelaporan pajak semakin sederhana dan terintegrasi, seperti penerapan Cortex DJP, supaya wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat.